Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam hijau, salam Agro Green. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala rezekinya ya. Kali ini kita sedang berada di GH Sen Muscat teman-teman. Untuk di GH 4 Angola Garden ya. Sen Muscat ini sedang pembentukan cabang tersier teman-teman. Ini sebaris sudah lumayan rapi ya. Nah, ini untuk teman-teman banyak yang bertanya ya, untuk pembentukannya itu seperti apa gitu. Menurut teknik Ibu Badariah kemarin itu masih belum jelas, disuruh saya untuk lebih memperjelasnya lagi ya. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Untuk pembentukan awal ya, mungkin yang pemula atau yang baru menanam anggur masih bingung nih pembentukannya seperti apa. Kita harus lihat contoh yang udah jadi sebenarnya, yang masih pembentukan awal nih harusnya teman-teman ya. Nah, ini untuk teknik percabangannya ya. Jadi kita tentukan dulu nih sistem apa yang akan kita pakai nih untuk menanam anggur teman-teman. Sistemnya apa? Bisa para-para. Nah, ini para-para seperti ini teman-teman, di atas biasanya buat kanopi supaya nggak panas. Nah, ini sistem para-para itu seperti ini teman-teman. Bisa juga tambu lampot, kadang juga tekniknya bisa tambu lampot atau trellis. Trellis itu ada yang bentuknya L, trellis L terbalik ya, seperti L terbalik. Misalnya seperti ini ya. Ini misalnya tanam sini lurus segini teman-teman batangnya. Nah, ini untuk atasnya itu kayak huruf L terbalik ya, seperti ini. Jadi percabangannya di sebelah sini doang untuk L. Atau sistem trellis T. Nah, ini seperti ini T. Cuman ini kan Y, ini biasa sebutkan Y atau V. Seperti ini, bisa lihat dari sini ya. Nah, seperti ini jadinya kalau lihat dari tengah. Ini trellis Y atau V. Kalau T ininya nggak dibikin ke atas gini teman-teman, jadi lurus. Biasanya ini tinggi ininya, tinggi primer ya, atau ya batang utama itu bisa 2 meter ya, atau 2,5 meter. Itu untuk trellis T, atau biasa kita sebut sistem para-para lah enaknya ya. Di atas, di sini misalnya di atas tinggi sekitar 2 meter lah, jangan terlalu tinggi, nanti kita untuk perawatannya agak susah teman-teman, seperti itu. Nah, untuk pembentukan nih, misalnya kita contohin sama ini ya, sistem trellis Y. Nah, ini untuk metan. Kalau metan hampir rata-rata sama ya semua ya. Untuk metan anggur nggak usah kita bahas. Nah, untuk metan udah. Nah, ini untuk percabangannya teman-teman. Percabangannya kita tentuin dulu nih, mau yang single cordon atau double cordon. Untuk single cordon contohnya ya, kita cari dulu single cordon. Nah, single cordon itu seperti ini teman-teman. Jadi dari bawah ini kita tanam, langsung kita belokkan. Jadi kordon itu cabang ini teman-teman, biasa kita sebut sekunder kordon. Langsung kita belokkan, atau mau kita bisa potong dulu ujungnya atau enggak, langsung kita belokkan dibentuk percabangan tersier. Itu namanya single cordon. Nah, double cordon ada lagi. Double cordon itu biasanya kita bentuk seperti ini. Nah, belok T lah ibaratnya. Pertama kita biarkan dulu ya, kita tanam, biarkan dia tumbuh. Nah, nanti kita potong di batas yang akan kita inginkan. Misalnya kita mau di sini, kita potongnya paling agak ke bawahan ya. Nanti kan dia kan dari mata tunas ini keluar 2, atau kalau ini kan 2, tadinya sebelah sini di 1 keluar. Seperti itu. Jadi kebentuk seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini misalnya nih yang batang tadi bawah nih. Nah, ini bisa batang bawah tadi. Nah, ini kita membentuk double cordon di sini teman-teman. Ini batasnya misalnya contohnya ya. Kita mau rambatkan belok ke kanan
Sini 1, sini 2. Nah, ini kita potongnya di mana nih? Kita bisa potong di sini ataupun di sini. Nanti biasanya ini 2 nih semprot. Nah, ini baru kita belokkan kemari. Yang ini kita belokkan ke sini. Seperti itu ya pembentukan awalnya ya. Ini seperti ini. Nah, ini juga sama. Ini. Atau kalau di sini kita mau bikin double cordon juga seperti ini teman-teman. Ini udah ada yang bercabang. Nah, ini yang satu kita belokin ke kiri. Nah, ini kalau mau kita bikin double cordon, tinggal kita tidurin aja. Seperti ini. Seperti itu ya. Nah, untuk tinggi batang atau percabangan primer ini minimal kalau bisa 1 meter teman-teman. Jadi dari tanah ini kalau bisa 1 meter, fungsinya adalah supaya ini penguapan dari tanah ini kalau saat musim panas ya, penguapan dari tanah ini tidak langsung nempel di daun. Kadang dari kohe ada kurang bersih atau banyak jamur, dia kadang suka naik teman-teman. Seperti kemarin ya di GH tempat Tamaki, ini daunnya pada hitam teman-teman. Jadi bawahnya kita kasih aplikasikan kohe, yaitu naik nempel-nempel semua di sini karena terlalu dekat teman-teman. Jadi kalau bisa nih 1 meter. Nah, ini juga harus bentuknya lurus ya. Lurus percabangannya seperti ini. Ini lurus. Jadi ini kita buat lurus. Nah, tingginya 1 meter baru kita belokkan. Kalau ini single cordon atau 1 percabangan ke kanan sini. Seperti ini teman-teman. Untuk panjang sekunder atau cordonnya berapa meter nih kalau yang bagus teman-teman? Kalau untuk minimal sih sebaiknya ya, ini mah sebaiknya 3 meter. Jadi kalau mau double cordon ke kanan 1,5 meter, ke kiri 1,5 meter. Atau juga kalau mau tempatnya nggak memungkinkan ya 2 meter teman-teman. Jadi fungsinya dia untuk percabangan panjang, dia lebih cepat untuk pembesaran batang teman-teman. Jadi semakin banyak cabang, semakin banyak daun untuk pemasakan makanan dia, untuk memperbesar batang pun semakin bagus, semakin banyak. Jadinya dia akan cepat besar teman-teman. Ini semoga nanti dibuahkan bisa membawa buah yang bagus ya, yang banyak ya. Masih pembentukan. Nah, ini juga yang udah lumayan rapi. Jadi ini kita axle break. Ini kita potong. Ini bukan kita buahin ya. Pertama nih kita axle break kan di sini nih. Kita potong di sini. Nah, ini keluar nih 2. Kita potong lagi supaya pertumbuhan di sininya terhenti. Nah, dia supaya mengejar pertumbuhan yang di sini teman-teman. Ini yang terakhir nih, kemarin udah kita potong awal kan. Nah, ini biarkan dia tumbuh yang di sini dulu. Ini jangan kita potong. Ini juga seperti itu teman-teman. Kita akan cari contoh tanaman yang masih kecil ya. Ini alhamdulillah nih udah terbentuk di axle break. Paling ini nungguin batangnya ada yang masih hijau ya. Ntar kita potong. Ini kalau masalah nih varian Saint Muscat. Ini emang daunnya seperti ini ya. Dia karakternya emang seperti ini mulu nih. Ini juga sudah rapi. Nah, ini untuk pembentukannya ya. Ini kita stop. Kalau teknik Ibu Badaria kan diatur nih sekundernya atau cordonnya, ini batang yang di tempat tumbuhan tersier ini di stop di 50 cm teman-teman. 50 cm kita stop, biarkan ini tumbuh dulu nih. Ini namanya tersier ya, atau kita bisa sebut sebagai ken. Nah, ini kalau misalkan ada yang tumbuhnya telat-telat seperti ini, terus di sini ada yang terlalu vigor misalnya. Nah, ini yang terlalu vigor kita stop teman-teman. Misalnya seperti ini. Ini terlalu vigor. Nih ya, terlalu pertumbuhan terlalu pesat.
Ini kalau kita biarkan dia akan tumbuh ke sini mulu, yang lainnya itu tertinggal. Jadi kita potes di sini ya, potes. Ini udah dipotes, nanti ini biar menyusul yang seperti ini teman-teman. Ini juga masih ada yang masih tahap pertumbuhan ya. Ini dia ngejar, ini juga mengejar nih. Kalau ini udah di stop. Coba kita lihat tanaman yang masih muda, coba di sana ya. Nah, jadi seperti ini contohnya teman-teman ya. Ini sedang pembentukan tersier. Nanti kita akan potong di batas yang akan kita inginkan teman-teman. Kita potong di sini. Ini belum dipotong ya. Terus nanti kita potong di sini. Nah, ini dia nanti akan tumbuh nih ke atas seperti ini. Nah, kalau emang nih pertumbuhannya bagus teman-teman, pertumbuhannya bagus ya, misalnya, jadi nggak perlu kita potes di 30 cm 30 cm ya. Jadi itu hanya misalnya ada sesuatu atau pertumbuhannya yang nggak merata, misalnya pertumbuhannya ada yang terlalu vigor banget, itu yang kita stop teman-teman. Jadi kalau udah pertumbuhannya misalnya merata, udah kita biarkan aja dia tumbuh dengan sendirinya. Itu hanya untuk Exobric itu supaya untuk yang tumbuhnya terlalu vigor di stop, untuk yang lainnya bisa nyusul. Nah, seperti ini kan nih. Nah, ini kita tanam ini sekitar jarak tumbuhnya 3 meter ya, kira-kira 3 atau 4 meter. Ini udah ya, yang awalnya ini sudah terbentuk di Exobric. Nah, ini yang belum. Nah, ini kan terlalu panjang nih. Ini kita udah Exobric ya. Nah, biarkan yang ini tumbuh seperti ini teman-teman. Nah, ini biarkan dia tumbuh. Ini udah kita Exobric, kita stop di sini, kita potes di ujung sini. Nah, ini dia akan pertumbuhannya. Yang ini semua nih tersier kita semua udah tunas air teman-teman. Butnya masih ada ya, tuh butnya masih ada, tunas airnya. Biarkan dia tumbuh untuk dibentuk sebagai ken atau tersier. Seperti ini. Sama yang lain pun juga kita bentuk seperti itu ya. Ini juga sama, udah kita stopin. Ini juga. Ini udah kita stop di sini kemarin. Nah, ini dia biar tumbuh sini. Nah, teman-teman, untuk teknik Exobric yang di 30 seperti apa? Seperti ini ya, jadi ya. Jadi ini misalnya ya, ini kita Exobric di sini. Nah, Exobric di sini. Nah, ini yang akan meneruskan pertumbuhan itu ini teman-teman. Tunas airnya jangan kita buang supaya butnya itu nggak pecah teman-teman. Jadi ini biarkan ya, seperti misalnya ini ya, seperti ini contohnya, seperti ini teman-teman. Ini kan nanti ada bakal tunas air. Nah, ini ntar kita potes di sini teman-teman, kita potes di sini. Nah, ini sebenarnya ini hanya terhenti sementara aja teman-teman. Dia akan meneruskan pertumbuhan seperti itu ya. Seperti ini kan dia akan meneruskan pertumbuhan, kecuali nanti sudah di batas 120 cm baru kita buang-buangin, kita Exobric total. Seperti ini dia masih terus tumbuh. Nih, kita bisa lihat di sini ya. Kita sih sebenarnya nggak patokan harus 30 cm teman-teman. Kita bisa lihat di sini, ininya pertumbuhannya tidak terlalu selisihnya sama yang ini tidak terlalu besar. Kita biarkan dulu. Kalau memang ini kan udah terlalu tinggi nih, besar, atau udah batas ini kita stop, biarin yang ininya tumbuh dulu. Ini kita juga nggak pakai 30 ya. Kalau mau 30 sih bisa ya, 30-30. Kalau ini kita karena pertumbuhannya bagus, nggak terlalu jauh, ini kita nanti di stop di sini teman-teman. Stop di batas yang kita inginkan, baru ininya kita tunggu untuk tumbuh dulu ya. Seperti ini kan pertumbuhannya
terbilangnya ini vigor semua nih. Setiap cabang tersiernya tumbuh vigor semua. Tuh, aktif. Tunasnya aktif, berarti kita biarkan dulu. Nah, sama seperti ini juga kan aktif nih teman-teman. Jadi kalau dia udah keluar sulur, nah ini udah dipastikan dia akan terus tumbuh ya. Cuman kalau yang masih segini, ini bisa aja dia nanti akan stuck atau dia akan terus tumbuh. Nah ini kita tunggu sampai keluar sulur dulu ya. Ini keluar sulur berarti dia udah bagus pertumbuhannya. Nanti kita lihat di sini, kita pilih tersier mana yang terlalu vigor banget, baru kita buang. Kita potes. Nah mungkin itu aja teman-teman ya untuk sharing saya kali ini. Ini saya hanya menyampaikan yang saya tahu. Mungkin teman-teman yang lebih tahu bisa di komen di bawah ya. Mungkin itu aja untuk update saya kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.